Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang satu surat dalam Al-Quran, yaitu di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Di situ dikatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dari ayat ini mengajak kita untuk melihat dengan lebih teliti, ternyata yang disuruh ibadah jin dan manusia. Apakah ada yang tahu bagaimana jin sholat? Tentu tidak ada yang tahu, karena tidak pernah dikatakan di Al-Quran cara sholat jin. Tapi kenapa Allah suruh? Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Untuk lebih memahaminya, mari lebih kita kenal jin dan manusia itu. Apa jin itu? Nah, di sini kita akan lihat jin dan manusia dari persepsi dari apa yang Allah katakan melalui Al-Quran. Kita bahas pelan-pelan karena cukup panjang penjelasannya. Di surat Al-Hijr ayat 27 Allah katakan, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Kapan? Sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, jin sudah diciptakan. Terus siapa jin itu? Pasti kebanyakan orang menganggap jin itu makhluk gaib. Itu juga sebuah kebodohan yang luar biasa, karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran jin makhluk gaib. Apa buktinya? Buktinya buka di Al-Quran surat Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin-jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi jelas jin sendiri saja tidak tahu tentang hal yang gaib. Jadi setelah mendengar video ini, jangan katakan lagi jin makhluk gaib. Sudah dibuktikan oleh Allah di dalam surat Saba ayat 14. Di sebelahnya Nabi Sulaiman sudah wafat pun dia tidak tahu, kecuali karena Nabi Sulaiman terjatuh, tongkatnya rusak dimakan rayap. Jadi pegangin kuat-kuat, jin bukan makhluk gaib. Terus mari kita lebih pahami apa itu jin, supaya kita nggak terjebak menjadi manusia tapi jin. Di surat Al-Kahfi ayat 50 dikatakan lagi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin.
maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Jadi siapa jin itu sudah jelas. Dia dari golongan yang melahirkan iblis. Coba dipahami perintah Allah. Allah perintahkan pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Jadi kenapa iblis nggak mau sujud? Salah. Harusnya nggak salah dong. Kan dia Allah perintahkan, yang Allah suruh kan malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Kecuali iblis yang nggak mau sujud. Berarti iblis golongan malaikat. Setelah dia tidak mau sujud mengikuti perintah Allah, iblis itu, Allah berkata dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi pahamkah kita sekarang kenapa Allah perintahkan jin dan manusia beribadah kepadaku? Kalau manusia itu tidak mau sujud kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, Allah yang mengatakan dia iblis. Iblis itu dari golongan jin. Mulai lebih paham kita tentang siapa itu jin. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Itulah sebabnya Allah katakan di surat As-Sajdah ayat 13, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi telah tetaplah perkataanku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Perhatikan ayat ini, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, jadi semakin kita dalamin mengenal jin, mengenal malaikat, mengenal iblis, supaya jangan sampai kita terperangkap menjadi iblis dalam bentuk manusia. Sebagai penutup, di surat Ar-Rahman ayat 46, dan bagi orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya ada 2 surga, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. 2 surga itu surganya jin dan surganya manusia. Jadi apakah kita pernah merasa takut menghadap Tuhannya? Nggak jelas apakah jin apakah manusia itu. Jadi akan kita lanjutkan pada video selanjutnya untuk memahami apa jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.